Assalamualaikum sahabat, jangan lupa subscribe our channel dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Man Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وصدوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masih ibnu Maryam. Mal Masih orang utawi Al Masih Isa Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Maryam kan jadi putrani Sayyidah Maryam. Orang sinten Al Masih illa rasulun kejaba iku rasul, iku utusan. Kholat kang wis lewat, mangkat tegese wis lewat. Maknanya belum tinggal di situ. Bikoblihi saking sadurunge rasul, Al Masih ibnu Maryam sapa al-rusulu biro-biro utusan. Bahwa mongko utawi Al Masih iku yudi iku dia selewat mislahu hale sepadane al-rusul. Walaisal orang sapa Al-Masih itu bilahin iku pangeran. Jadi Al-Masih ibnu Maryam Nabi Isa ibnu Maryam putranya Maryam itu adalah seorang rasul. Ini bukan orang bukan pangeran, bukan Tuhan. Al-Masih ibnu Maryam illa rasulun. Beliau itu bukan Tuhan dan sudah nggak pernah mengaku jadi Tuhan atau memerintahkan untuk disembah. Itu dia belum pernah. Bukan beliau yang mengatakan bahwa seandainya ini yang rasul utusan manusia yang diutus oleh Tuhan, ini bukan waktu masih ibnu Maryam. Seperti inilah yang ada di dalam kitab Al-Quran. Di dunia kitabnya Nabi Isa sendiri ini juga tidak ada. Kitabnya Nabi Isa yang diturunkan Nabi Isa kitab Injil. Dalam Injil juga nggak ada. Ya di situ itu menjelaskan tentang bahwa Isa itu Tuhan yang harus disembah. Kalau ada yang menyembah ya berarti ya berdua gitu. Dari agama ciri, dari pengiran ciri itu syirik itu namanya. Jadi mensekutukan Allah, menjadikan ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syirik, musyrik atau kafir, kafar tertutup dari hidayah. Wah laisa bilahi, jadi bukan Tuhan. Yang mana sebelumnya Isa juga banyak rasul-rasul yang telah
lewat. Sama, artinya sama dengan rasul-rasul yang lain. Jadi dulu-dulunya sebelum Nabi Isa juga sudah banyak para utusan. Kama zamu kaya lenyono sapa mereka orang kafir. Wa ila lamun ora lama maldo yaitu ora lewat sapa Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang diprasangkakan mereka. Wa illa lama maldo wa illa lama maldo. Kalau Isa atau Al-Masih Ibnu Maryam itu bukan manusia, tentunya ya lama maldo dia tidak akan meninggal, tidak akan meninggal. Seperti itu. Ini dia. Menungso dan pengiran itu layak mutu ya, tidak mati yang itu Tuhan. Kan logikanya kalau Tuhan itu semisal mati kan gimana nanti kehidupan dunia ini? Dan ngatur siapa nanti? Yang mengendalikan siapa? Maka Tuhan itu tidak mati. Sedangkan mati, ngantuk saja tidak boleh. La sinatu wala naum. Jangankan tidur, jangankan mati, ngantuk saja Tuhan itu tidak boleh. Karena kan logikanya kalau ngantuk itu kan tidak fokus gitu. Jadinya mengendarai motor kalau ngantuk. Nah ya Pak, kemungkinannya ya dua, kalau nggak pernah sakit ya ke kuburan gitu. Itu mengendalikan motor, apalagi ini yang mengendalikan ini dunia yang lebih besar, manusia yang begitu banyaknya, luar dewanya gitu. Nah, kalau nanti nggak ada Tuhannya, siapa yang rumah tangga saja butuh kepala, hanya kan kepala rumah. Jadi rumah tangga kalau nggak ada kepalanya ya rusak. Kampung kalau bisa, kalau nggak ada kepala desanya ya kayak anak yang kehilangan apa hidupnya. Artinya butuh di negara apalagi di dunia. Itulah menunjukkan adanya. Tuhan harus bahas semuanya, nggak bisa. Itu nggak boleh mati, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk. Ya. Seperti itu lagi di keimanan kita. Seperti orang Muslim, ketika Isa itu bukan Tuhan, tapi beliau adalah Rasul, adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummuhu tawi ibuke Al-Masih Ibnu Maryam iku siddiqatun itu banget beneri. Balaghatun iku balagha fisiki dalam beneri. Dan beliau yang juga punya ibu lagi punya ibu. Nanti kalau Isa itu Tuhan, berarti yang Maryam ya Tuhan juga ya, harusnya ya lebih hebat ibunya ya, harusnya nyembahnya ya ke ibunya, masa ke anaknya, ke Siti Maryamnya, ke Siti Maryamnya. Lalu bapaknya sopo, nah repot kafe nya kalau kira diurut-urut mungkin repot kafe. Kok malam pertamanya piye? Pengiran kalau ibu ini, kalau repot kafe kan gitu. Masa ini dijadikan orang Tuhannya begitu. Kau umuhu siddiqah. Karena ana sapa umuhu kali Isa kali umuhu itu ya bulan itu manang kalone atau aman yang dipangan. Jadi repot meneh Pak, masuk pangeran iki butuh mana? Jadi nek orang mangan itu pangerane sok meleh.
biasanya wong itu nek eleh itu ya lemes ya. Lemes itu biasanya ya ora fokus. Dia nek ngatur dunia nek pengirane eleh. Kau dan pengirane itu tadi itu tahu. Kau cerita mau Tuhan ada di rumah saya tak kasih makan. Mulai repot kan kamu tahu. Jadi Allah ngendikan ya ulani to'am ini bukan perkataan yang tidak ada artinya. Mungkin bagi mereka Quran membahas masalah makan itu, Tuhan makan itu. Jadi pengaruhnya makan itu luar biasa. Jadi kita ini bisa hidup itu ya karena apa? Makan. Karena makan. Makanya kalau sebenarnya jenengan ada di suatu tempat jauh dari makanan, sudah sehari semalam belum makan, di situ ada orang membawakan satu sebungkus makanan sama es teh gitu. Yang sebelah kirinya dia bawa uang 100 juta. Sedangkan mungkin jenengan sudah berhari-hari tidak makan dan waktu itu harus makan. Kalau nggak makan nanti bisa bablas. Waktu itu ya kalau kita disuruh dunia akan menjadi apa? Makanan. Karena itu yang untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, kalau uang kita makan kan jadi lebih penting makan. Gusti Allah itu dia sekaligus begini. Jadi ya menghinakan sehina-hinanya betul. Masa yang dianggap Tuhan ini harus perlu makan. Jadi kan itu ketok inone betul. Jadi pangeran dan untuk makan ini kan ketok inone. Ini Gusti Allah mendikan karena ya ulani Quran itu orang bahasa sih mendikan semua orang Tuhan yang mendikan bulanan. Jadi memang pengaruh makan itulah yang luar biasa sehingga sedangkan tugas Tuhan itu kan mengatur alam seisinya makhluk seisinya semuanya makhluk dan itu membutuhkan kekuatan. Sedangkan kalau pas lagi mangan, lagi orang mangan, kalau lesu lemes yang mungkin bisa mengatur dunia dan makhluk yang itu banyaknya. Belum nanti ngatur langit, matahari, kalau bulan juga diperhatikan dia berjalan sesuai porosnya masing-masing. Antara bintang satu dengan yang lain tidak bertabrakan itu kan untuk pengaturan Tuhan. Dan makanya karena ya sekaligus memastikan bahwa Isa dan ibunya ini bukan kombinasi Tuhan karena mereka ini manusia biasa, seorang rasul yang untuk menjaga kehidupan juga perlu bapak. Jadi teman-teman itu mantap bagi yakin jadi la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut yakin, yakin ini iman lemah itu ya anggap mereka juga punya Tuhan, Tuhannya juga benar. Tuhan ya kode-kode untuk bisa nulungi. Apalagi bagi mereka kan Isa ini juru selamat ini karena rela disalib untuk menebus kesalahan umatnya. Ya sama kita juga punya juru selamat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kulani ono sopo cinta almasih kali ibu kali ibu niku yang kulani niku mangan karoni atau ama ini kalau lima koyo bahkan kalau dari segi ini sama malaikat ya lebih bagus malaikat malah orang mangan
Malaikat malah merasanya. Sedangkan Isa dan ibunya ini makan, mana mungkin untuk makan kok dijadikan sebagai Tuhan? Tidak mungkin. Kabarima kaya saliyane al-masih wa ummuhu minal hayawanati saking pira-pira hewan. Waman kana kadzalik layakun ilah. Waman utai wong kana kang ono mati kadzalik kaya mengkono kana yakulan. Jadi orang yang membutuhkan makan itu layakun ora ono sapa man iku ilahan iku pangeran. Jadi orang yang makhluk ciptaan yang butuh makan itu tidak mungkin jadi Tuhan. Karena apa? Litarokubi krono tersusun man wadufihi lan apeseman. Karena apa? Karena kalau butuh makan jelas dia sesuatu yang tersusun. Sedangkan Allah Tuhan kita itu tidak tersusun. Kalau butuh makan, artinya kan ada komponen. Kalau komponen kan tersusun. Ada perut, ada ususnya, ada apa Pak? Ya, wonten perut, wonten wadai, wonten yang menyampaikan pintu masuknya, ya, pintu masuk makanan dari mulut ini. Artinya tersusun. Ya. Sedangkan Tuhan itu ya tidak tersusun, ya, tidak tersusun dari sebuah susunan. Nah, kalau orang butuh makan berarti dia tersusun. Makanya tidak patut jadi Tuhan. Yang kedua waduki dan lemahnya. Yang kedua lemah. Lemah. Masa Tuhan lemah? Waktu kiri masuk kira waktu itu sebagai yang ada Tuhan selain Allah. Jadi saya ini orang masuk akal mana itu malah waktu malah betul masuk dengan akal. Waktu dijadikan orang Tuhan barang mati. Diulai menembak ya kan ya, dulu kan ceritanya Abraham itu sampai mau merobohkan Ka'bah itu kan karena Tuhannya itu dikencini atau dibelai sama orang Islam. Karena dia marah. Jadi patungnya itu di sini atau di luar. Makanya dia terus marah. Jadi mau merobohkan orang Ka'bah ini. Ya, mungkin bagi saya mengencingi mungkin ya soalnya dari berbicara dari pengiran tahu itu ngamuk boleh tiba ya orang ngamuk kan oleh lalu pengiran dilihat lagi orang ngamuk itu saya terus mau ambilnya apa Ka'bah itu simbolnya Islam itu mau tidak tapi karena dia itu simbol Islam dan itu orang Islam ya Islam itu kali Gusti Allah ini alam barokai para buka biasa di surat Al-Qur'an. Wama yang sau minum minal bauli, wama lan perkara yang sau kang metu apa mamilu saking man. Bayane minal bauli saking muyo wal ghaibi lan beda. Dan apa-apa yang timbul muncul dari orang yang makan. Jadi orang yang makan itu akhirnya gitu orang ya kencing gitu apa nah Tuhan terus nguyok ising bulat biasanya nih gitu kan orang juga kalau itu makhluk gitu pemerahnya yang nguyok ising itu dia repot mati betul jadi la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Bisa jadikan Tuhan tidak mungkin. Beliau ini seorang Rasul dan juga makan. Nah, kalau makan nanti
hubungannya ya dia itu makhluk terus usul, terus kalau nggak makan bisa lemah, dan kalau kebanyakan makan ya ampun bisa sih. Pengiran kok ngono kan ini iya. Unzur mongko ningali, unzur ningali sira mutajiban hale gawa. Kaifa hale kaya apa nubayini jelasno kita lagu maring mereka ayat ing pira-pira ayat ala wahdaniyatina ing atase suwijine keesaane kita. Lihat Muhammad mereka lihat begitu atau bagaimana mengherankannya mereka melihat dengan heran bagaimana kita menjelaskan terhadap mereka beberapa ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya memang namanya mereka ini manusia ya mungkin sudah di dalam buku catatan amalnya di sana yaitu harus kafir, harus musyrik ya seperti itu. Kecuali ya memang suatu ketika nanti dikasih hidayah oleh Allah ya lain ceritanya. Ya banyak juga sih banyak orang yang memang awalnya kafir terus dikasih hidayah oleh Allah dari zaman dulu dan sampai nanti kiamat ya seperti itu terserah. Memang Allah adalah Allah adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi baik itu memang dari lahir sudah iman maupun belum, itu Allah itu al-hadi. Allah itu maha memberikan hidayah. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh Allah ya, bisa saja akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumadur nuni ninggalkan sira ana hale kaya apa kaifa tegese kaya apa yufakuna dienggono mereka ayu surafuna anil haq dienggono dibelokno anil haq saking kebenaran ma'a kiamil burhani serta jumenenge bukti. Kul katakan Muhammad atabuduna min dunillahi ma lam yalid lam ma la yamliku lahu dharra wa la naf'a. Kul katakan Muhammad atabuduna ana nyembah sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah enggawi ma ing perkara layang iku kang ora memiliki malakum maring sira kabeh dharra ing kelaratan wala naf'an lan kemanfaat. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian itu menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak punya kemampuan untuk memberikan madarat maupun memberikan manfaat? Jadi tidak bisa, apalagi waktu bisa melarati, bisa manfaat. Ono video, ono film, ono ngarep bebet ini ono banget, belum duit banget, soro-soro, itu kan kalian soro duit, dan TV ya, sebetulnya ternyata, dari semua orang tanpa seakan-akan orang ono ya, jin, setan, soalnya tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Namun kok Allah kedusi Allah huwa as-sami'ul alim. Allah kedusi Allah wa ya Allah iku as-sami'u dat sing maha krungu li aqwalikum mari pira-pira ucapane sira kabeh al-alimu dat sing maha ngerti bi aqwalikum lawan pira-pira kondisine sira. Allah adalah zat yang maha tahu, zat yang maha mendengar ucapan kalian, maha mengetahui tingkah laku kalian. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa istifamu ta istifam lil ingkariku kamu ini. Artinya nek Gusti Allah itu ya iso
nyekei manfaat yo iso nyekei manfaat. Kau Gusti Allah itu dan sing krungu. Dungane kita niku Gusti Allah nggih kan ini seorang parati. Dan nanti aku silahul mukmin. Doa itu adalah perdana orang kafir. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa dulu kalau nanti doa. Artinya apa? Artinya Tuhan kita itu bisa memberikan manfaat. Ketika kita berarti mungkin berdiri berarti kecelakaan, terus kita berdoa berangkat dan kita disunahkan untuk berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan menyebut nama Allah, saya serahkan diriku kepada Allah. Akibat dari doa ini yang awalnya kita itu ditakdir mau celaka karena barokah itu mengakhir orang ini Bapak. Berarti Gusti Allah itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi manfaat. Nah selain Allah ini juga bisa. Nah, mono ora iso kok sembarang. Gusti Allah dulu-dulu kita Qul ya ahlal kitab bila taghlu fi dinikum ghairal haq. Qul katakan Muhammad ya ahlal kitab ahli kitab. Al-yahud wa nasara. La taghlu aja lajeng sira kabeh tujawisu tegese lewati wates sira kabeh. Lewati sira kabeh al-haq ing wates. Fi dinikum ing dalem agamane sira kabeh huluwan kelawan lanjut. Ghairal haq kan ora di antar do lan ento gambare ento nyelehno sira kabeh dadekno sira kabeh Isa ing Isa. Au tarfa'u tawa ngangkat sira kabeh Isa fauqa iki ing dalem sanduwe Nabi Isa. Wahai ahli kitab, kalian itu jangan berlebihan, jangan melewati batas dalam yaitu dengan kalian menjadikan Isa sebagai Tuhan atau mengangkat derajat Isa di atas haknya. Harusnya dia itu mentok jadi Rasul, tapi unggul nombor angkat sampai jadi Bapak. Ini mengangkat sampai nah ini berlebihan wajud kesesatan yang berlebihan. Wala tatabiulan ojo melu sira kabeh ahwala qaumin ing pira-pira pesenengane kaum. Qadzalu kang tersesat sapa kaum ing qablu saking sadurunge. Bihuluhi kelawan acute kaum wahum utai asrafu iku bambai mereka. Kalian jangan mengikuti kesesatan orang-orang dulu. Mbah kalian, mbahmu dia ini sesat. Ojo elok ini, ojo elok ini. Kita itu kalau bapaknya wong tuane, bapaknya si sesat ya sedih waktu. Sesat kayak mereka, dan mereka mengikuti bapak mereka. Ini turunnya Quran ini zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dia punya Nabi Muhammad, seruan tauhid, tapi mereka tidak mau, justru malah mengikuti kesesatannya bapak itu. Iman. Wa dalulan nyesatno mereka. Sapa kaum kafir yang akeh minanas. Wa dalulan kesasar mereka ansawa isabi saking lurusin dalan. Tori fil haqi dadi saking dalan sing bener. Wasawa utai sawa fil asli kalau wasatu itu tengah.
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud. Ini kalau panjenengan ini wajib bersyukur, alhamdulillah takdir mukmin, takdir iman, orang takdir menyembah Nabi Isa ini anugerah yang biasa. Wajib bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin, takdir mukmin, takdir iman, bukan menyembah Nabi Isa alaihi salam. Lu'ina dilanati sapa alladzina wa akeh kafaru kang padha kafir alladzina min bani Israila saking bani Israil, min bani Israila saking bani Israil, ala lisan Daud ing atase lisane Nabi Daud, bi anda'a lawan yen to maksudna sapa Daud alaihi ing atase alladzina famusihu mongko dirubah, dikusek, dirubah sapa mereka alana kirodatan alih jadi nolobat ketek nolobat monyet ini dirudus alih nolobat monyet wahum dan mereka itu ashabu ailah, itu ashabu ailah. Jadi orang-orang kafir itu memang dari dulu mereka itu sudah dilaknat, dan yang melaknat mereka adalah di atasnya adalah para nabinya, itu sudah melaknati mereka. Baik itu Yahud ya dilaknati, baik itu Nasoro ya dilaknati. Kalau yang melaknati Nasoro ya Nabi Isa ini, ada yang melaknati mereka. Nah, di kitab Yahud adalah Nabi Isa. Wahum ashabu ailah wa Isa lan Isa ibn Maryam diandarak lawan ento maksudmu sapa Nabi Isa alaihi ngatasi mereka famusiru mongko dirubah mereka khonazira dadi pira-pira khinzir, dadi pira-pira babi. Wahum utai mereka itu ashabul maidah, itu ashabul maidah, kaum Nabi Isa sama kaum Nabi Daud. Ini sama-sama dulu mereka berdua ini melaknati kaumnya yang kafir. Jadi ini mau kafir itu ya kaum yang telah melaknat, ya terlaknat. Makanya alhamdulillah kalau jenengan mukmin, ini bukan kaum merubah terlaknat. Terlaknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Gusti Allah. Ini dunia orang rahmat, nih akhirat ya akhirnya sobat akhirat rokok selama-lama nanti kita mendapatkan rahmat Gusti Allah. Dari kalamu contoh menolak dimana kan perkara asal kan durhaka mereka, bahkan mereka itu ya taduna itu melewati batas. Kamu orang mereka yang mulai tanah hauna itu orang bodoh saling mencegah. Layan tegese orang mencegah sopo baru. Anbo awal dari mungkarin saking membiasakan kemungkaran fa'alu kang lakoni mereka buting mungkar. Jadi di antara keburukan mereka, mereka tidak mau saling mencegah dari kemungkaran. Memang kita pun ya ada perintah dalam Islam sendiri sudah ada perintah amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita ini manusia itu kan ya, makhluk sosial yang antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Artinya harus saling memberikan manfaat. Nah, di antara manfaat itu adalah mencegah dari kemungkaran. Karena kita harus seperti ini di foto, dicela kalau Gusti Allah,
di antara keburukan mereka dulu itu tidak saling mencegah, tidak saling mengingatkan, tidak saling melarang kemungkaran. Makanya kita itu kalau ada kemungkaran kok dia kita berdosa. Hanya ini jika kita diri maka orang yang kemungkaran kalau dia itu dia mau disani mau dikol bahwa ketika kita melihat kemungkaran kita harus berubah dengan kekuasaan, dengan tangan yang pertama. Kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, kita harus dengan lesan. Jadi dengan lesan kita cegah itu berubah. Kalau tidak mampu kedua-duanya, paling tidak adalah dikol dengan. Dan ini adalah selemah-lemahnya Jadi kita tidak boleh tidak amal ma'ruf nahi dan munkar. Paling tidak seorang ini kita itu kudu ingkar bil qalbi, mengingkari dengan hati. Artinya apa? Orang yang ini ingkar bil qalbi, Pak. Ingkar bil qalbi, hati kita itu tidak setuju dan kita tidak itu. Kita wis orang dengan kekuatan orang, dengan lesan orang, malah melu. Repot nih, hati orang. Apa ini bener apa salah? Bener wae. Jadi orang ingkar bil qalbi. Bila ini paling tidak itu selemah-lemahnya kita adalah ingkar bil qalbi. Hati kita harus ingkar bahwa itu ada perbuatan yang munkar, perbuatan yang sama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapis sama kan yaf'alun. Ya, kita kan rata-rata orang biasa punya kekuatan, ngomong sudah agak punya ilmu. Paling tidak harus ingkar bil qalbi. Kata Nabi jangan sampai seperti orang-orang kafir itu dari dulu mereka dicela sama Allah karena mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Lapisa makan yaf'alun. Lapisa saelele emang perkara kang ono mereka yaf'alun akan lakoni ku ing fi'il. Utawi pekerjaan mereka ada ini dan dawai Gusti Allah di sebelum apa yang mereka lakukan adalah ini. Ini itu apa Pak? Layadana hauna amkare ma'am. 10 buruk pilihan perbuatan mereka adalah tidak saling mencegah, tidak saling mengingatkan. Dari Gusti Allah walau bisa mengatakan dan itu ya sesuai kualitas kapasitas kita. Kalau mampunya kita amal-amalnya ke anak istri ya ke anak istri. Paling tidak ya ke diri sendiri. Paling tidak ke diri sendiri. Dan ini juga sangat penting. Karena yang jelas manusia itu kan makhluk yang paling sempurna. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Artinya kita ini dikasih akal dan juga dikasih nafsu. Sesuai semuanya kedua-duanya punya fungsi dan tugas masing-masing. Jadi nafsu sebagai menguji kita, menguji kita, akal untuk menuntun kita. Makanya saya sampaikan bisa berjalan. Jadi dalam diri kita itu ya cuma ada dua, satu nafsu, satu akal. Nafsu ini mengajar kepada
keburukan kepada yang tidak diridhoi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, itu tugasnya nafsu. Sedangkan tentunya nafsu yang matmumah, karena bukan nafsu yang mutmainah, nafsu yang matmumah, nafsu yang buruk. Kalau nafsu yang mutmainah kan berarti lupa. Dengan dikatakan nafsu mutmainah itu waktu dengan artinya sudah bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang matmumah itu. Kalau nanti ke derajat nafsu yang mutmainah, kayaknya kok kalau sini kalau apa nafsu mutmainah. Nah, kita kalau jenang begini kan jelek, gawane kan ngajak elek, Pak. Yang kedua, kita ini juga dikasih anugerah oleh Allah itu akal. Akal ini adalah yang untuk membentuk kita. Akal ini didominasi oleh nurani, oleh hati kita. Jadi hati kita ini lebih mendominasi akal. Artinya kalau hati kita bersih, nanti akal kita ya ikut berobat bersih, dan itu akan menuntut kita kepada kebaikan. Nah, yang perlu saya sampaikan sekarang, kita lihat diri kita dan kita berusaha mana di antara dua itu yang memimpin dalam diri kita. Ini perlu buat dengan apapuri, dengan angan-angan. Jadi pilihannya hanya dua yang ada dalam diri kita, itu ada nafsu, ada akal. Akal ini sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah, ajak kami. Sedangkan nafsu ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau panjenengan ini di antara dua itu siapa yang memimpin? Di angan-angan diri. Kira-kira si mimpin di dunia awal diri kita ini siapa? Makanya ya biasa Pak, dalam diri kita terkadang mereka berdua itu bertengkar, tidak biasa. Memang ya bertengkar. Kadang secara naluri hati bersih kita, naluri kita, akal sehat kita itu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Sedangkan nafsu memberikan biasa-biasa, desinan yang luar biasa sesaat nikmat. Akhirnya kan antara nafsu dengan akal itu, makanya kadang ada video apa, jadi yang nafsu itu hitam itu, untuk gambarnya itu ini, rangkaman itu Pak, yang akal itu apa, putih ini. Perang jodoh-jodoh siapa nanti yang menang, apakah nafsu yang terkapar atau akal yang terkapar? Nah, itu yang perlu jadi perhatian untuk diri kita sendiri. Insya Allah Pak, kalau panjenengan itu sibuk ke sana nanti kayaknya nggak ada waktu untuk ngurusi orang itu. Sebenarnya kita ngurusi awal diri itu sebenarnya itu apa benar Pak? Jadi benarnya antara kita ini mau dikendalikan nafsu apa dikendalikan akal itu. Sebenarnya itu kita itu ngurusin itu mau itu mana Pak? Jadi kayaknya rasa apa? Ngurusi wong itu lagi, kita lagi baru utangnya itu orang ngurusi. Di ngurusi awal diri itu sekarang ini seperti itu. Dalam hati ngurusi betul orang muka. Jadi hal yang tak perlu kita ketahui. Ya, kalau amar ma'ruf nahi munkar ya yang paling tidak untuk diri sendiri dan ya kita usahakan untuk orang lain ya, minimal paling tidak kalau kita itu belum bisa dengan lesan, belum bisa dengan dengan kekuatan paling tidak kita harus bisa mengendalikan permukaan dalam diri kita. Itu diawali dari mana Pak? Tadi saya sampaikan yang ada dua dalam diri kita, nafsu dan akal, mana nanti akan memimpin. Itulah yang perlu kita istihati, kita benar-benar tenang. Jangan sampai kita ini dipimpin oleh nafsu. Dan itu semuanya yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu yang mengendalikan.
Pokoknya Rasulullah itu belajar, untuk latihan di akal kita yang kita jadikan sebagai pemimpin, nafsu kita jadikan tolak dan bawaan akal. Itu nanti itulah yang akan membawa keselamatan. Dan itulah nanti ketika akal sudah menjadi pemimpin, baru nanti nafsu itu akan menjadi nafsu yang mutmain. Nafsu yang rohiyah, nafsu yang ridho dan diridhoi oleh Allah, itu karena dari didikan pertamanya dari awal mereka nafsu itu sudah dikendalikan, makanya dia itu jadi anteng. Mainan arti bahasanya kan anteng, anteng tenang artinya bisa gampang diarahkan. Nah, kalau dalam diri kita nafsunya masih memimpin, Pak, wangel tenan diarah wangel. Wayai sholat itu secara akal ya sholat, tapi secara nafsu ya males. Ini menanti gitu. Dan yang lain. Ada taiki diwala bisa lebih sama kanu yaf'alun seburuk-buruk apa yang mereka lakukan adalah ini doanya layatana launa amkarin fa'alu, mereka tidak mau saling mencegah, saling melarang antara satu sebagian dengan yang lain, sehingga mereka tetap terus berbuat melewati batas, yaitu kafir. Taruh ningali sira ya Muhammad kasih ning akeh minhum saking mereka ya tawalona minggu apa dulu ya tawalona apa minggu asi-asi ya tawalona itu asi-asian, saling asi-asian mengasihi aladina yang kafarun alimah budzon krono benci maka manusia. Dan engkau wahai Muhammad melihat mereka, kebanyakan dari mereka saling mengasihi, saling berteman dengan orang-orang kafir ahli Mekah yang mereka karena benci dengan. Tapi sama saiku saerele perkara kodamatan disekno lalu bagi mereka paham fustu. Minal amil sampai minal amal saya amal lima adil kanggo berbalik mereka al-mujib kan jalani lalu paling baik. Ansahito yang kau berbusi dan Allah alaihi mengatasi mereka. Wafil adabi lagi dalam seksual dan mereka khalidun diulangi kafir. Waktu utai mereka khalidunnya itu langgeng kafir. Dan mereka terus bukan kok saling melarang, tapi mereka saling mengasihi. Nah, kalau dari ayat ini memang kalau dilihat kalau kita mau saling melarang ya resikonya ya mungkin ya akan dibenci makanya Gusti Allah itu dawuh yang pertama itu kan mereka tidak mau saling melarang. Justru yang kalian lihat mereka adalah itu dia dalam launan dari nakal. Mereka saling berteman, saling raket-raketan. Bukan apa memang kita ini saling melarang ya resikonya memang itu ya biasa gitu. Ya dulu Nabi kita itu kan sebelum diangkat jadi Rasul itu semua kan sepakat Mekah orang kafir mau orang Islam semuanya cinta kepada Nabi. Tidak ada keluarganya yang tidak senang sama Nabi. Baik itu Abu Jahal, Abu Lahab, ini untuk para musuh-musuh Tuhan ini dulu waktu Kanjeng Nabi belum diutus jadi Rasul ya mereka ya senang banget. Maka memberikan gelar Al-Amin. Muhammad adalah manusia yang berpercaya, jujur dari kecil. Tapi ketika beliau diangkat jadi Rasul punya tugas menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, baru bermunculan baik itu dari kalangan luar maupun dari kalangan keluarganya sendiri yang membenci dan mengancam beliau sebagai imam tersebut. Karena kalau tidak dia wajib dididik.
ya memang ya berat. Kalau di sini itu masa yang kita saya dulu tahun ini ya belum berkosong dari orang berkosa ya jadi wong soleh ya ora kosong lagi nama nih ini bilang pengen jadi wong sae wong semuanya ya itu bilang apa berkosa anak roh dari mu akan diajak waktu pada banyak dulu atau yang mengurai mengurangi atau apa ya jelas orang kok jual di lain ada masih itu masih entah ya seperti itu. Kalau tidak ya kalau pengen orang itu ya saling mengasihi. Kalau kafir, kalau fasik, kalau itu semua apa semua brutal apa ya kenapa ada dari musuh tapi ya kadang-kadang berokok alhamdulillah ini walau kan yu'minuna billahi wa nabi wa ma unzila ilayhi mattaqadu awliya walakin katsiran minhum fasiqun alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa ridwana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha as-salih ya jami'al khairat wa hayat wa ba'da al-mamat. Terima kasih sahabat sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.